ya teman-teman, alhamdulillah di sore hari ini masih bertemu lagi dengan saya Hidayanti, dan di sore kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Mbak Gali, ada adiknya Mbak Gali, dan juga ada tetangga-tetangganya Mbak Gali. Ini sekarang lagi ada di daerah ini ya, ada di apartemen Greenland City. Kita lagi ada di taman-tamannya. Nah, mumpung lagi kumpul-kumpul ya, kali ini saya akan sharing tentang Ewa Gold. Ditemani juga sama adik-adik ya, sama itu adik-adiknya temennya Mas Gali juga. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan, boleh di kolom komentar, boleh inbox saya ataupun boleh WA saya. Nah, teman-teman, ini di sore kali ini saya akan sharing ya tentang apa sih sebenarnya manfaat emas, dan kenapa kita harus menyisihkan bukan menyisakan. Ini saya mau sharing dengan teman saya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan monggo, boleh gitu ya. Saya pindah posisi dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini saya bawa apa namanya, bawa kapsul mulia sama bawa alga mulia. Kebetulan kalau Mbak Gali sama adiknya Mbak Gali sama teman-temannya Mbak Gali ini belum kenal atau belum memiliki Gold gitu ya teman-teman. Oke, Mbak Gali, gimana Mbak Gali kalau setiap bulan kalau udah terima gaji kayak gimana rasanya? Oh gitu, oke. Nah, jadi ini seru banget teman-teman kalau Mbak Gali kalau punya gaji gitu tabung. Nah, kalau nabung kayak gitu biasanya di awal bulan atau di akhir bulan atau gimana Mbak Gali? Saya mau deketin dulu ya karena lagi ngobrol sama mamanya Mas Gali gitu ya. Udah buat apa aja ya? Oke, udah kelihatan. Oke, udah kelihatan teman. Tadi kalau jauhan saya khawatir tidak kedengar suaranya, jadi ini saya deketin. Nah, ini saya mau cerita dulu mau tanya-tanya dulu ke Mama Gali gitu ya. Sebenarnya sih namanya Mbak Oki ya. Mbak Oki karena namanya Gali gitu. Manggilnya sini Mama Gali. Oke. Mbak Oki, saya mau sebelum saya sharing saya mau tanya dulu Mbak Oki. Mbak Oki biasanya kalau terima gajian gimana Mbak Oki? Terima gaji masuk biasa, kalau misalkan mau dipakai untuk pembayaran kartu atau yang lain-lain aku ambil buat bayar kartu atau oh gitu. Nah, nabungnya biasanya apa Mama Gali? Tabungan biasa aja. Tabungan biasa tapi di bank gitu ya. Oke, alhamdulillah ternyata Mbak Oki sudah melakukan tabungan, sudah melakukan kegiatan nabung gitu di bank. Jadi alhamdulillah sekali teman-teman nih. Terus ini gimana Mbak? Kalau lihat tabungan itu setiap bulannya selalu bertambah atau enggak, dengan ataukah ada pengurangan
menyiapkan uang untuk tabungan gitu. Nah kalau Mbak Sila gimana? Mbak Sila ini posisi masih kuliah ya? Oh, udah kan? Oh, pelajar SMA. Oke. Masya Allah, ini kalau adiknya Mama Galih pelajar SMA. Nah, kalau dapat uang saku ditabung nggak Mbak biasanya Mbak? Kadang ditabung suka diambil lagi. Kenapa kok pengennya nyomot gitu Mbak? Jadi belum bisa memilah dan memilih mana kebutuhan dan juga keinginan ya Pak ya. Oke. Nah ini saya mau sharing sedikit pengalaman saya dan juga kenapa saya menabung emas gitu ya. Jadi dulu sih saya sebenarnya seperti kayak Mbak Oki sama adiknya Mbak Oki ya. Jadi kalau punya uang ya udah ditabung. Kadang dulu butuh apa dicomot gitu. Nah jadi kenapa kita menabung uang seperti itu pengennya nyomot aja karena kan itu barang terlihat dan juga langsung udah cair gitu kan kita nyomot langsung bisa dibelikan langsung nggak usah nunggu beli ada yang nunggu jual ada yang beli dan lain sebagainya gitu langsung aja comot. Nah dan juga kalau misalkan nabung di bank biasanya kan ada ini ya Mbak ya ada potongan ya ada potongan dan lain sebagainya gitu. Nah ini Mbak jadi untuk sekarang itu ada namanya tabungan emas Mbak. Mbak udah pernah dengar belum namanya batangan? Nah dengar kalau Mbak sering dengar. Oke alhamdulillah jadi alhamdulillah sekarang anak SMA pun sudah mulai melek emas teman-teman. Nah teman-teman anak saya gimana nih sudah mulai melek emas atau belum? Nah gini Mbak dulu saya merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Mbak Gali, Mama Gali sama adiknya Mama Gali seperti itu sering saya rasakan bahkan aduh kok uang tabungan saya akhirnya sisa segini segini sih gitu. Nah saat saya mulai tahu tentang dunia emas saya ingin sekali memiliki namanya logam mulia. Pokoknya saya berusaha gimana caranya bisa dapat logam mulia tapi waktu dulu belum sama sekali bisa menabung tiap bulannya harus beberapa bulan baru bisa mendapatkan nah waktu itu baru tahun 2016 Mbak harganya waktu itu 500.000 sekarang harganya hampir 1 juta kalau tak emas dengan harga dulu itu 1 gramnya itu sekarang udah 1 juta. Nah gimana tuh berarti kan dulu kalau misalkan uang itu masih 500.000 gitu sekarang kita belikan sekarang belum tentu dapat 500.000 paling dapatnya kalau sekarang tuh setengah gram tapi kalau misalkan uang itu masih di 500.000 tuh ditaruh di bank otomatis gimana nah berkurang administrasi kalau teman-teman gimana setuju nggak ya berkurang administrasi nah betul banget saya juga merasakan seperti itu terus kalau uang 500.000 masih utuh 500.000 pasti saya pun juga perasaannya akan sama seperti adiknya Magali akan dicopotin dulu boro-boro masih pasti ya habis gitu. Nah saya karena saya profesinya seorang guru honorer tahu sendiri Mbak guru honorer itu gajinya Masya Allah teman-teman guru honorer itu luar biasa keren gajinya Mbak ya sampai tebel-tebel tuh tahu udah tebel kayak mana itu jadi ya udah untuk mengatasi hal seperti itu untuk saya berdoa dia bisa nabung mas jadi dulu itu saya mulai mengambil itu satu dengan nabung mas kita ini teman-teman bisa mengurangi hal-hal yang konsumtif itu yang kedua nilai mata uang kita itu kan menurun kalau beda dengan emas emas itu tidak menurun teman-teman emas itu kalau kita lihat tren-trennya naik tiap tahunnya walaupun kadang tiap harinya ada naik ada turun bahkan kalau kita beli udah pas harga naik besok turun aduh saya nyesel gini nah itu salah satu tipsnya gini kita beli habis beli simpen habis simpen udah lupakan dalam artian apa udah lupakan jangan mengingat-ingat yang kemarin gitu kalau saya
kayak udah beli gitu. Itu teman-teman, itu adalah salah satu tentang manfaat. Selain itu terhindar dari inflasi ya. Inflasi tahu ya teman-teman, kalau di Indonesia inflasinya berapa gitu ya per tahunnya. Terus selain itu ini Magali, selain inflasi kita terhindar dari riba insya Allah. Sama ya hutang, sama Gali pernah ya tentang hutang gitu ya. Hutangnya itu tahun 2010 misalkan hutang, tapi hutang tersebut itu belum dibayarkan sampai tahun 2020. Nah sebelum kita sampai misalkan dibayarkan tahun 2020, gimana kalau Mama Gali mau nggak kalau seperti itu? Jadi 10 jutanya jadi beda. Ya betul, 10 jutanya jadi beda rasanya. Beda kalau misalkan pinjamnya itu emas. Pinjamnya emas ya udah kembalikan emas, berarti kan nanti kita itu akan mengikuti harga emas saat sekarang ya Mama Galia dan juga teman-teman semua ya Dek ya. Nanti siapa tahu ada ini jadi ini ya yang emas dan juga bisa emas gitu. Nah selanjutnya selain itu ini kenapa Mama Gali udah tahu LX tapi kenapa kok ini belum mulai berinvestasi LX? mau beli di mana di online kan salah gitu kan, takut dibohongin gitu. Kalau di toko emas itu terlalu masalahnya kalau lebih gede gitu ya. Kita kan misalkan pengen nabungnya tentu dia ada di 5 gram kita nggak bisa sampai belum. Oke, alhamdulillah ya Mbak. Jadi ini sebenarnya sama seperti yang saya rasakan dulu. Dulu kan belum banyak perusahaan-perusahaan emas Mbak. Jadi dulu kita kalau mau nabung emas itu harus suhu kepingannya 1 gram gitu. Tapi suhu waktu uang harus banyak itu yang bayang. Jadi itu agak apa ya? Agak butuh ekstra gitu. Nah sekarang itu ada beberapa solusi dari beberapa perusahaan emas tentang emas yang dimana dia itu mengeluarkan kepingan kecil. Nah ini bentar ya teman-teman, ini mau saya lihatin dulu ya biar jadi nanti biar tahu. Ini saya mau lihatin dulu teman-teman ke Mama Gali ya. Ini yang 0,5 gram, ini yang 1 gram teman-teman, 1 gram. Ini yang 0,1, ada 0,1, ini yang 0,2, dan ini 0,5, dan satu lagi ini yang 5 gram. Yang 2 gram hampir sama kayak gini. Yang 5 gram, yang 2 gram ini untuk sertifikatnya seperti ini, hanya aja kepingannya lebih kecil. Nah ini jadi sekarang itu hadir dengan kepingan yang kecil dan mudah sekali. Misalkan awal bulan kita pengen punya 5 suatu saat pengen punya 5 gram, kita bisa nabung tiap bulan. Nabungnya bukan uang Mbak, tapi nabungnya adalah nabung emas. Misalkan per bulannya pengen 0,1 gram, jadi kan konsisten aja dengan 0,1 gram nggak apa-apa. Nanti dari kepingan tersebut bisa tukar yang gede gitu Mbak. Gimana caranya? Udah langsung tukar aja, langsung tukar yang gede tanpa biaya apapun. Iya, nah udah kan Mbak ya. Ini ya teman-teman, jadi sekarang itu di Emalclose ada kepingan kecil 0,1, 0,2, 0,5, 1 gram, 2 gram, 5 gram. Dan dengan uang 100 ribuan sudah dapat emas yang 0,1 gram. Misalkan nanti teman-teman pengen yang gede, itu bisa yang nanti insya Allah akan launching yang 10 gram gitu teman-teman. Mbak nanti insya Allah Mbak. Belum ada untuk sekarang yang
misalnya sharing aja mbak, kuncinya satu temen-temen ya, saya sharing sama Gali sama ke temen-temen juga, kuncinya itu satu, sebenarnya satu niat gitu, niat dan juga berdoa kalau pengen ingin memiliki emas yang sejumlah berapa kilo gitu misalnya, atau berapa ton gitu, amin gitu ya. Nah jadi nanti misalkan nanti awal bulan itu mbak bisa menyisikan lah buat udah niat 0,1 dulu gitu misalkan, jadi gitu ya mbak ya. Nanti untuk mendapatkannya itu mudah mbak, bisa di agen atau reseller terdekat mbak gitu, bisa sekali. Nanti kalau misalkan mbak pengen usaha emas juga insya Allah juga bisa. Iya, kalau mau jual gampang mbak, jualnya di agen atau reseller itu. Makasih ya bu ya. Jadi bisa di agen atau reseller terdekat, bisa di toko emas, ataupun bisa di ini gadekan. Teman-teman sudah banyak tuh yang gadein seperti ini, insya Allah bisa. Gadenya di Bisa di toko emas, bisa di Wakel. gadean Maaf, kalau gadekan di gadean sama Wakel bisa. Bisa, insya Allah bisa. Biasanya kalau di gadean 80% dari harga buyback, terus kalau di top di Wakel 90% dari harga buyback. Nah, ini ya teman-teman, jadi mudah sekali mendapatkannya, menjualnya pun insya Allah juga mudah gitu ya teman-teman. Ini Mama Gali, jadi pokoknya nanti saya sih berdoanya teman-teman itu bisa setiap bulan menyisihkan uang ya, tapi bukan menyisihkan uang untuk konversi ke emas, bukan menyisakan uangnya. Kalau menyisakan biasanya entah nanti kemana gitu, soalnya kan dalam ini mbak pernah dengar nggak, nah, kan dulu kan kita pakainya itu ya mbak, dinar sama dirham ya, ya dulu zaman dulu kan pakainya dinar atau dirham emas atau perak kan, zaman dulu uang mata uangnya. Tapi ada sejarah di mana itu ada pokoknya perubahan ke uang kertas gitu, tapi nanti suatu saat itu insya Allah akan kembali juga ke emas dan juga perak. Karena apa ya, karena melihat kondisi sekarang, bayangkan aja uang rupiah sama uang dolar gitu, dengan perbandingannya rentannya itu luar biasa gitu bayang jauh. Itu teman-teman, mungkin dari mbak atau ini ada yang mau ditanyakan atau gimana? Enggak ya, alhamdulillah ya udah. Jadi teman-teman alhamdulillah Mama Gali udah tahu tentang logam mulia. Jadi semuanya kita berdoa bersama-sama ya, semoga saya sih berdoanya semoga teman-teman nanti bisa menabung emas ya teman-teman, karena dengan emas insya Allah kejayaan itu akan kembali lagi ke kita ya teman-teman. Saya mau nyapa dulu ya teman-teman yang ada di ini. Terima kasih Mbak Lilis, Mbak Nindi, Mbak Liling. Terima kasih Mbak Miki, Bu Cita. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah mampir di beranda saya. Hari ini kami gold sharing seluruh AOG di Indonesia. Ya teman-teman, dari teman-teman nanti misalkan ada yang ditanyakan silahkan gitu ya. Boleh di beranda saya, boleh di kolom komentar, boleh di inbox, atau boleh di WA ya. Ini saya mau liatin suasana di sini teman-teman, biar kelihatan. Oke Mbak, makasih pokoknya waktunya. Semoga nanti bisa menambah ya, menyisikan misalkan. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah selesai sharing di sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mampir di beranda saya. Pokoknya harapan saya sih ke depannya teman-teman semua itu bisa mengikuti sharing-sharing berikutnya nih teman-teman. Tadi udah ada 30 menit belum ya? Terus gimana dong? Nah, susah video 30 menit. Iya, anak-anak video 30 menit mah kamu seminar. Kita nggak bisa lah ya. Kayak di online amat. Iya, makanya.
Ya udah yuk keluar aja kali ya. Bingung aku nggak tahu apa makanya nanti aja. Oh iya, biar gabung gitu ya. Cuman saya mau sharing lagi nanti di atas ya. Ini lagi kondisi lagi di bawah. Atas nanti ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Saya mau sharing-sharing lagi teman-teman. Oh, gitu aja ya. Awas nanti jatuh masuk. Jangan bikin foto, nggak boleh. Kalau mau dimakan, dimakan. Kamu janji. Oh ya, Tak bawain ya. iya. Di sini ah. Oke, teman-teman, sharingnya dilanjut ke atas dulu ya, karena adik Gali udah pengen ke atas. Gimana? Bila ke sana. Aku bukannya sampai situ tadi. Di apa nggak tahu. Tapi itu nama antaranya aku lupa. Tapi itu deket apa itu pasar. Pakai masker ya? Ntar teman-teman pakai masker dulu. Ya teman-teman, sharingnya mau lanjut di atas dulu ya. Hai, hai. 15 menit sudah ada tadi ya? 15 menit sudah ada. Di situ bukunya ada durasinya ya. Nggak ada lab. Nih kita mau naik dulu, nanti habis itu kita mau sharing di atas karena adiknya minta ke atas dulu. Tadi saya sebelum WA Mbak kan udah WA temen tuh, tapi katanya sore saya kan khawatir jadi enggak gitu ya. Saya nggak mau menunggu yang pas soalnya hari ini doang. Pas saya udah jalan udah ini WA ibu jadi gitu. Udah. Kalau ada temannya yang mau nyusul aja ke sini. Ya paling dia nggak mau kayak gitu, kecuali emang benar-benar ada kegiatan ada apa gitu gua. Saya emang juga ngerti kondisi masalahnya. Apa sih sayang? Mas pernah tadi? Saya ngajak Mbak ke sana juga nggak mungkin lagi kondisi ini. Gak mau ke toilet. Udah nggak jalan-jalan, nggak pernah main. Dulu kan main dulu kan aku. Sehari-hari kemana? Nggak pernah. Dulu naik apa kalau dari sini Mbak? Dulu naik apa kalau dari sini? Kamu tunggu sayang.
Adek suka tinggal di sini apa di rumah biru? Nggak mau. Mbak kalau di sini berarti kenal juga sama yang lain. Kenal? Kenal Di sini gimana? kenal sih orangnya, ya kenal kalau pas-papasan gitu. Terus ada yang Imlek ngasih kue gitu. Awas kecil saya. Assalamualaikum. Mbak ini katanya udah pakai. Hah? Belum nggak dipakai katanya. Apanya? Ini. Katanya mau Pakai pakai. nggak? Enggak, jadi. Iya. Oh ya. Ini pakai yang beli aja. Oh nginep sini mbak tiba. Aku ini jangan taruh lantai dong, kotor dong. Ini tadi udah sharing, sekarang lagi di rumahnya temen saya. Mungkin nanti kita mau lanjutin sharing gitu ya. Sharing sama adik Gali. Adik Gali, udah punya tabungan belum? Tuh, Adik Gali udah tahu uang saku belum, Dek? Udah tahu uang saku belum? Pernah jajan nggak? Pernah jajan? Nggak mau. Oh nih, adik kecil aja ditanya pernah jajan nggak, katanya nggak mau nih teman-teman. Gitu teman-teman. Oke, sekian sepertinya inilah udah selesai, tadi udah selesai sharing. Ya dek ya, gimana dek perasaannya tadi setelah sharing? Seneng nggak? Oh, dek nih adiknya. Seneng katanya, seneng ya. Mau nggak kalau misalkan di iya. Mau nggak nanti kalau gede punya emas 1 ton? Mau nggak? Mau nggak kalau nanti waktu gede punya emas 1 ton? Oh nggak mau. Oh nih mau katanya kalau misalkan nanti gede punya emas 1 ton gitu. Mbak Gali terima kasih waktunya ya. Udah sharing tadi sama adiknya Mbak Gali sama tetangganya Mbak Gali. Pokoknya kasih sekali udah sharing, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah lihat God sharing saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh tanya-tanya ya teman-teman. Terima kasih. Pokoknya selalu semangat dan semoga Allah mudahkan untuk investasi emas. Maaf lahir batinnya teman-teman. Sekian sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.